Siapa sih yang tidak mengenal kain batik? Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering menjumpainya. Tentunya dengan berbagai motif yang berbeda ya. Karena batik ini sudah hadir turun-temurun dan menjadi bagian dari masyarakat. Bahkan UNESCO telah menetapkannya menjadi warisan budaya tak benda asal Indonesia. Dan uniknya people, di kota Semarang ini ada sebuah kampung tematik yang menjadi rumah bagi batik dan ceritanya. Kampung ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan terus berkembang hingga sekarang. Bahkan kemarin baru saja dilakukan revitalisasi. Wah, kira-kira seperti apa wajah baru dari Kampung Batik? Nanti kita akan bahas lengkapnya bersama dengan narasumber. Tonton sampai akhir hanya di Opini, obrolan publik, inspiratif, dan terkini. Hai people, pasti banyak yang penasaran ya seperti apa kilas balik dari Kampung Batik dan bagaimana Kampung Batik ini diteruskan dan dijaga dari generasi ke generasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Louis. Iya. Selamat sore Pak Louis. Selamat sore Mbak. Pak Louis di sini sebagai budayawan dan penggerak ya Pak di Ya, Kampung Batik ini. Ya, saya sebagai warga biasa aja Pak. Oke Pak Louis, kita sambil jalan nggak apa-apa ya Pak? Boleh moga. Bisa dijelaskan sedikit gitu Pak, ini banyak yang penasaran ya, seperti apa sih awal mula terbentuknya Kampung Batik ini, dan tadi juga kita sempat melihat ada kampung jadul juga gitu Pak. Seperti apa sih Pak sejarahnya? Baik, Kampung Batik itu kan di Kota Semarang merupakan satu-satunya yang ada di Kota Semarang sebagai kampung jadul tempo dulu ya. Okay. Tetapi sekarang itu kan sudah ada kampung-kampung lain yang sebagai pengembangan kebudayaan yang ada di Kota Semarang. Sekarang sudah ada Kampung Batik. Jadi tidak hanya di sini saja, tapi di daerah Gunung Pati, di Rawasari sekarang sudah ada pengembangan tentang Kampung Batik. Sudah meluas ya Pak? Sudah meluas. Kemudian Kampung Batik yang ada di sini itu kan sudah era sebelum kolonial Belanda sudah ada. Jadi diperkuat tahun 1840, kemudian 1919 sampai 1926 itu Kampung Batik di sini sebagai sentra batik yang ada di Jawa Tengah malahan. Di Jawa Tengah, Ya, tidak betul. hanya di Kota Semarang Tidak ya hanya Pak? di Kota Semarang, tapi di Jawa Tengah sebagai sentralnya. Jadi memang di sini diperkuat bahwa di Kota Lama itu sudah ada gabungan koperasi Indonesia. Itu menunjukkan bahwa di sini dulu sebagai tempat kampung batik yang eksis pada waktu itu. Nah, kemudian Kampung Batik yang di sini itu kan ada tahap-tahapnya lah, istilahnya dari mulai yang dipengaruhi dengan budaya Cina, kemudian kolonial Belanda ke Jepang, kemudian ada kolaborasi budaya antara Jogja dengan yang ada di pesisiran di Semarang. Bahkan sekarang juga sudah ada namanya batik ikonik. Nah, tetapi yang di Semarang ini ada kevakuman, yaitu tahun 1945 itu pernah dibakar oleh tentara Jepang. Kampung Batik ini Betul Pak? ya, tanggal 17 Oktober ada rentetan sejarah dengan pertempuran 5 hari Semarang. Hari yang keempat kampung ini dibakar oleh tentara Jepang. Jadi kampung ini vakum sampai tahun 2006. 2006? Ya, berarti dari 1945? 45 sampai 2006. Jadi vakum tidak hanya kegiatannya, tapi ini sudah kegiatan batiknya sudah ada, hanya tinggal nama saja. Jadi ini banyak orang-orang Semarang tidak mengenal bahwa di Kota Semarang itu punya Kampung Batik. Begitu. Kemudian dari 2006 itu mulai digerakkan kembali. Nah, itu salah satunya adalah workshop itu dulu sebagai Balik Kelurahan, Balik Kelurahan Rejomulyo, dulu bukan Rejomulyo tapi Widoarjo. Iya. Kemudian yang ada di tempat workshop itu dulu sebagai kegiatan membatik awal yang mulai tahun 2006 sampai sekarang. Jadi
Sekarang sudah direvitalisasi, sudah bagus, sekarang tinggal mengisi kegiatan-kegiatannya supaya ada nyawanya gitu. Benar, agar tidak hanya bangunan saja tapi betul, ada juga kegiatannya. Ada hidup gitu ya. Iya, betul, betul. Wah, ini kita lihat di sepanjang jalan ini ada tembok mural yang keren sekali ya. Ini karya dari Pak warga, dari warga. Dari warga di sini ya, Pak? Iya, betul. Oke, bisa diceritakan Pak, ini historinya gimana, wayang-wayangnya? Ya, baik, itu mural yang punya historis, punya storytelling juga. Ya, maka di sini ada judulnya dengan Adeking Kutha Semarang. Dengan? Adeking Kutha Semarang artinya berdirinya Kota Semarang mulai dari abad 8. Nah, itu mulai dari sini arah sesuai dengan jarum jam. Nah, ini mulai abad 8 bahwa di Semarang itu dulu masih kekuasaan Mataram Hindu kuno. Nah, kemudian ada dengan nama yang awalnya itu belum namanya Semarang, tetapi namanya Pulau Tirang Ampar. Pulau Tirang. Ya, dan itu masih ada kepulauan-kepulauan kecil karena ada proses sedimentasi akhirnya menjadi suatu daratan. Nah, kemudian ada kedatangan Laksamana Cheng Ho mulai tahun 1405, kemudian sampai nanti kedatangan Ki Ageng Padarang dari Demak sampai ke Semarang untuk penyebaran agama Islam pada waktu itu. Oke, memang punya nilai historis sendiri. Punya nilai historis Pak. ya. Kemudian ini memang kami gunakan dengan wayang beber. Nah, wayang beber itu wayang era zaman Majapahit. Kami memperkenalkan kepada khalayak ramai tidak hanya yang dikenal itu hanya wayang kulit atau wayang orang saja, tetapi ternyata di Indonesia itu mempunyai kekayaan, keberagaman tentang wayang. Nah, salah satunya adalah wayang beber. Wayang beber ya. Ya, beber itu artinya menggelar suatu cerita yang dalam gulungan sehingga dibeberkan, dijelaskan. Oh, begitu ya Pak filosofinya, begitu, wayang beber. Ya. Ini pembuatannya sendiri berapa lama Pak? 2 bulan. Jadi tahun 2016 sampai 2000 akhir 2016 sampai 2017 itu Februari sudah menjadi tempat ini. Jadi ini dulu memang lorong yang kosong, tapi kami gunakan sebagai tempat yang mempunyai nilai historis ya. Cerita-cerita itu punya nilai sehingga walaupun ini hanya lorong kecil lengkonge tetapi ini mempunyai daya tarik ya. Salah satunya adalah sebagai daya tarik wisata tapi juga punya cerita gitu. Jadi warga di sini memang guyup rukun ya Pak? Betul, itu yang dibuat ini adalah karena keguyupannya. Jadi kalau tanpa keguyupan tidak mungkin akan jadi seperti ini. Ya, betul. Jadi kami punya moto KPK. Jadi KPK itu tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi enggak, tetapi K-nya adalah kebersamaan, kegotong royongannya itu. Kemudian yang kedua P-nya adalah perubahan. Ketika sudah ada kebetulan ada perubahan. Kemudian yang ketiga adalah kepedulian. Nah, ini yang penting. Ya. KPK ya KPK. Pak. Dan itu terus dipupuk gitu. Betul, dari generasi ke generasi. Ya, nah, kalau boleh tahu Pak, di sini itu yang aktif apakah hanya generasi milenial, apakah Gen-Z-nya juga ikut aktif sih Pak? Semua aktif. Jadi dari semua kalangan, dari yang sepuh-sepuh, dari yang baik itu yang laki-laki, yang perempuan, anak-anak, bahkan anak-anak muda juga ini yang sebagai penerus ya nanti ke depannya, sehingga anak-anak muda ini sekarang malah justru yang berperan gitu. Jadi kami paling tidak sangat menghargai, mengapresiasi anak-anak muda masih mau berkecimpung dalam kebudayaan. Kalau untuk kegiatannya sendiri Pak, yang rutin gitu di Kampung Batik ini apa Pak? Kalau di sini kan konsepnya dari kampung kampung batik, terutama tentang batiknya. Kemudian di situ di tengahnya ada destinasi wisata yang ada hubungannya dengan Kampung Jadul, namanya Kampung Jadul. Kampung Jadul itu dari akronim dari belanja dan tulan-tulan. Jadi jadulnya itu belanja dan tulan-tulan. Kirain itu. Jadul tuh zaman dulu gitu. Ya, ada pengertian jadul itu juga pengertian zaman dulu karena memang ini ada kesejarahan dengan tempo dulu. Jadi kami mempunyai konsep bahwa belanjanya itu adalah belanja tentang yang ada hubungannya dengan perekonomian masyarakat. Kemudian tentang belanja juga belanja tentang batik, kulinernya, kemudian tentang segala sesuatu yang bisa dijual yang ada di sini sehingga ada peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tulan-tulan. Jadi tulan-tulan itu pengertiannya adalah tentang bermain tetapi belajar.
Bermain ada sambil belajar ya, edukasinya. Pak. Jadi ada unsur ekonomi, ada unsur edukasinya. Oke, jadi di sini juga sebagai pusat destinasi wisata juga ya, Betul, Pak? betul ya. Di tengahnya Kampung Batik ternyata juga ada daya tariknya. Salah satunya adalah Kampung Jadul ya, karena di situ adalah tentang desa wisata atau kesadaran tentang kewisataan yang ada di Kota Semarang, begitu. Nah, kalau Pak Louis melihat gitu ya perkembangan dari zaman ke zaman gitu, ada nggak sih Pak pesan yang ditanamkan gitu untuk para penggiat, terutama generasi-generasi sekarang ya, supaya tetap melestarikan Kampung Jadul ini? Betul. Nah sekarang gini, ini kan generasi yang sekarang itu memang harus bisa memberikan atau estafetkan kepada generasi yang sekarang, terutama anak-anak muda. Bagaimanapun anak muda nanti sebagai penerusnya. Nah sekarang ini anak-anak muda yang istilahnya tahu tentang sosial medianya, inilah berkesempatan untuk bisa memainkan, mempromosikan, mengenalkan tentang Kampung Batik, Kampung Jadul, sehingga masyarakat luas itu bisa mengenal tentang Kampung Batik yang ada di Kota Semarang, kemudian Kampung Jadul yang ada kewisataannya, yang ada hubungannya dengan kebudayaan dan kesejarahan, sehingga nanti anak-anak muda ini yang nanti akan meneruskan begitu. Jadi tidak tinggal diam aja. Betul, gitu ya, Pak, tetap ikut aktif baik, dalam melestarikan. Oke, kalau kita lihat di situ Pak, ada workshop Kampung Batik ya. Ini dulunya apa tadi Pak? Ini sebagai Balai Kelurahan Widoarjo namanya. Balai Kelurahan Widoarjo. Sekarang menjadi workshop Kampung Batik. Jadi nanti bisa berkegiatan tentang pelatihan batik, edukasi batik, itu yang ada di sini nanti. Jadi itu bisa digunakan untuk kegiatan warga, entah itu untuk kegiatan rapat atau mungkin kegiatan yang seminar atau apa, mungkin bisa dipakai itu. Karena dan ini bisa bisa serbaguna lah. Serbaguna, baik. Dan ini tidak terbatas hanya untuk warga di RT sini, Pak? Betul. Ini tidak hanya di sini. Tadi ini bisa digunakan untuk apa saja. Jadi yang ada di sini kan tidak hanya di warga sini, ya, tapi Pak? kan orang pun bisa memakai. Boleh, jadi gitu boleh. Ya. Nanti tinggal bagaimana sistemnya, ada pengelolaannya kan begitu. Ada pengelolaannya, benar. Yang penting tetap administrasi lancar, terus warganya juga ikut membantu semuanya, tidak apatis gitu. Betul ya Mbak. Jadi people, memang tadi kita sudah melihat kilas balik dari Kampung Batik dan Kampung Jadul. Memang keikutsertaan warga dan juga guyup rukun KPK tadi ya Pak, itu ikut andil dalam melestarikan Kampung Batik, dan bahkan sekarang ada revitalisasi workshop Kampung Batik yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga. Dan setelah yang satu ini kita juga akan membahas bagaimana sih peran pemerintah dalam mendukung kelestarian di Kampung Batik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini. Kota Lama merupakan destinasi wisata yang memancarkan pesona arsitektur Eropa. Membawa pengunjung ke masa lampau melalui bangunan-bangunan bersejarah dan suasana yang khas. Terletak di jantung kota Semarang, Kota Lama menjadi saksi bisu dari kejayaan perdagangan dan pemerintahan pada masa kolonial. This is the Little Netherlands in Semarang. Selamat sore Pak Dwi. Apa kabar sore, Pak? Alhamdulillah baik. Nah ini Pak Dwi di sini sebagai lurah di Kelurahan Rejomulyo, benar ya Pak? Betul. Oke. Nah, people, tadi kita sudah membahas dengan Pak Louis di segmen sebelumnya bagaimana kilas balik dari Kampung Batik dan juga bagaimana masyarakat ini menjaga nilai-nilai budaya yang ada di sini. Nah,
Selanjutnya bagaimana ya Pak peran pemerintah begitu untuk menjaga kelestarian kampung batik sendiri? Untuk menjaga kelestarian kampung batik ini, kami perangkat kelurahan, pemangku wilayah, pertama Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, selalu koordinasi dengan pemangku wilayah di kampung batik juga. Salah satunya Pak Lui. Beliau ini kan juga aktivis di kampung batik, termasuk ada ikatan komunitas Pok Darwis di dalam. Ada Pok Darwisnya, Pak, benar-benar. Pok Darwis. Di sini kan Pok Darwis ini kan kampung jadul. Nah, di situ juga melestarikan budaya yang di kampung batik, terutama sampai pengajuan revitalisasi workshop kampung batik. Wow, benar sekali. Tadi sempat keliling ada yang baru gitu ya Pak di kampung batik ini. Oke, ini sebelumnya bisa diceritakan Pak revitalisasinya seperti apa sih? Pengajuan untuk revitalisasi workshop kampung batik itu sebenarnya sudah lama pengajuan. Sebelum saya masuk di Kelurahan Rejomulyo, itu dari pemangku wilayah lurah yang dulu itu sudah mengajukan. Sampai akhirnya saya masuk di tahun 2023. Saya baru koordinasi lagi dengan Pok Darwis di kampung batik ini. Kita koordinasi, kita melakukan diskusi begitu ya, Pak? Terus kita menanyakan ke terutama di pemerintah Kota Semarang tentang kelanjutan permohonan untuk revitalisasi di kampung batik. Dan alhamdulillah pada tanggal 25 Januari 2026 sudah terrealisasi dan dilaksanakan peresmian tanggal 25 itu oleh Ibu Wali Kota, Ibu Agustina. Kami dari mewakili warga Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Dr. Agustina Wilujeng Permasuti SMMM atas revitalisasi workshop kampung batik yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Jadi dengan pembangunan workshop kampung batik, di situ ada denah, papan nama untuk UMKM, serta penerangan jalan yang sangat luar biasa pembangunannya. Jadi sekali lagi kami mewakili warga, terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan berkah barokah untuk kami semua. Baru kemarin ya Pak berarti diresmikannya? Ya, diresmikan. Jadi tahun 2025 itu sudah dilaksanakan pembangunan dan diresmikan pada tanggal 25 Januari kemarin. Berarti kurang lebih ada 1 tahun pengerjaan ya Pak? Iya, 1 tahun pengerjaan. Untuk selanjutnya begitu Pak, workshop ini akan diperuntukkan untuk apa sih Pak? Untuk workshop kampung batik ini nanti akan dimanfaatkan oleh warga kampung batik ini. Tentunya tidak hanya kampung batik, warga Kelurahan Rejomulyo. Jadi bisa untuk pertemuan warga, untuk pelatihan membatik juga. Dan mungkin ada nanti pameran batik UMKM yang ada di kampung batik ini. Jadi sudah difasilitasi oleh Ibu Wali Kota dan pemerintah Kota Semarang terutama, ya juga berterima kasih sekali karena kemarin sudah direvitalisasi dan diresmikan juga, sudah diserahkan juga ke masyarakat. Tinggal kita menunggu nanti warga untuk melakukan pelatihan, untuk workshop, untuk kunjungan nanti kunjungan bisa juga ya Pak. Kunjungan nanti kan di kampung batik itu sering ada kunjungan dari domestik maupun mancanegara. Berarti di sini juga sebagai pusat destinasi ya Pak? Betul sekali, destinasi wisata dari domestik sampai mancanegara. Dan selain tadi untuk pelatihan, untuk kunjungan gitu Pak, tantangan apa sih yang dirasakan gitu? Semakin kita melewati berbagai hal dalam perjalanan pembangunan seperti ini kan ada tantangan tersendiri ya Pak yang hadir dari eksternal maupun internal. Nah, gimana sih Pak cara menghadapi tantangan itu dan apa hal terbesar yang pernah dihadapi gitu Pak? Dari kami pemerintah Kelurahan Rejomulyo di Kecamatan Semarang Timur ini kita selalu koordinasi dengan terutama pemangku wilayah yang ada di kampung batik ini. Artinya kita menjaga kelestariannya itu seperti apa nanti ke depan kan gitu. Terutama untuk pemeliharaan karena kita butuh stakeholder juga selain dari pemerintah Kota Semarang kan gitu.
Jadi memang harus ada kerjasama antar warga dan pemerintah sekali, gitu ya iya, Pak, karena kita tidak bisa berjalan sendiri Betul untuk sekali. membangun kampung batik sampai sejauh ini Iya. gitu ya Pak. Nah kemudian Pak, visi ke depan gitu, apakah akan ada workshop-workshop yang lain atau akan ada pembangunan yang lain gitu, atau mungkin untuk pelatihan-pelatihan akan digiatkan seperti itu? Visi ke depannya seperti apa Pak? Di Kampung Batik ini kan sudah berjalan sudah lama ya. Mulai dari era kolonial pada bangsa Jepang dulu waktu menjajah di sini, itu sudah ada Kampung Batik. Sampai yang dulu sampai sekarang itu UMKM itu masih berjalan. Dan alhamdulillah kita tinggal regenerasi anak muda yang ada di sekitar Kampung Batik ini. Tentunya kita juga butuh bantuan dari Pak Louis selaku penggagas, yang salah satunya di dalam ini ada Kampung Jadul, yang nantinya kita ada regenerasi untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah Kota Semarang dengan Pak Darwis yang ada di Kampung Batik ini. Dan tentunya dengan adanya generasi muda ini kita butuh bergerak bersama untuk masa depan, karena kita harus tidak hanya di dalam Kampung Batik ini, mungkin bisa pembangunan pemeliharaan itu bisa meluas gitu ya, ya, tidak hanya di satu RT ini. Satu RT, ya, kebetulan benar. ini kan di RW 2 ini kan juga luas dan UMKM-nya banyak yang gitu. Karena memang tadi sepanjang jalan kita lihat juga banyak para penjual batik gitu ya Pak di sini, dan Betul. siapapun yang masuk ke sini tidak hanya destinasi tapi juga bisa berbelanja ya Pak. Betul. Dan ini pun bisa meningkatkan nilai ekonomi yang ada di sini. Betul sekali. Oke. Ya. Nah kalau tadi dari pembahasan dengan Pak Dwi, generasi muda tuh memang bisa dikatakan adalah tonggak utama gitu ya Betul Pak sekali, untuk ya. meneruskan kampung batik ini. Nah, Betul. ada pesan nggak sih Pak untuk para generasi muda gitu supaya yuk kita melestarikan lagi kampung batik sampai mungkin berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Untuk generasi muda, saya berpesan tetap menjaga kelestarian di Kampung Batik, menjaga dengan nanti dengan media sosial, karena kalau menurut saya generasi muda itu jangkauannya lebih luas. Dengan media sosial, nanti dengan media sosial itu kan sebagai media promosi. Benar untuk sekali. kita menarik pengunjung. Semakin banyak pengunjung yang ke Kampung Batik, artinya dengan banyaknya pengunjung nanti meningkatnya pembelian untuk belanja di UMKM batik di Kampung Batik ini. Lebih meningkat gitu ya Pak? Betul sekali. Iya, Lebih dengan meningkat, medsos gitu ya, sekarang kan udah Betul berkembang sekali, ya Pak iya. media sosial. Nah jadi people, selain semangat warga untuk melestarikan kampung batik ini, peran pemerintah juga sangat penting ya Pak, Betul sekali. untuk ikut serta mendukung gitu perkembangan dari kampung batik ini. Dan setelah yang satu ini people, kita akan berbincang juga dengan salah satu pelaku usaha di kampung batik. Kita akan menggali lebih dalam tentang kampung batik, apa sih yang membedakannya dengan wilayah-wilayah yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini.
Baik people, tadi kita sudah berbincang dengan budayawan Kampung Batik dan juga pemangku wilayah. Sekarang kita sudah bersama dengan pelaku usaha di Kampung Batik ini dengan Bu Christine. Selamat sore Mbak. Selamat sore Ibu, apa kabar? Baik Mbak. Bu Christine ini sebagai pemilik Laksmi Art Batik, Iya, benar ya? di Kampung Jadul, Kampung Batik. Oke, ini sudah ada sejak tahun kapan Bu? Untuk Laksmi Art Batiknya itu 2009 sampai sekarang. Dan terus eksis sampai sekarang ya Iya, Bu ya? Berarti kurang lebih 17 tahun nih people. Terutama nih. edukasinya Mbak, edukasi Oke. membatiknya. Oh berarti di sini itu selain ada jual beli juga ada edukasinya di sini. Betul, Bu? betul Mbak, ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Bu. Seperti apa sih edukasi yang dijalankan oleh Laksmi Art Batik? Kalau untuk edukasinya Mbak, kami terima dari anak-anak PAUD sampai dewasa. Oke. Untuk pembelajarannya sendiri pun kalau untuk anak-anak yang PAUD sampai dewasa itu beda Mbak. Kalau untuk anak-anak PAUD itu sudah kami cantingkan, nanti tinggal mewarna. Tapi kalau yang untuk dewasa itu nanti mencanting sendiri, pewarnaan sendiri. Oke, langsung di sini berarti Bu? Langsung, iya, Oh, langsung. Oke. Dan itu ada para ahlinya yang menemani ya Bu Iya, pastinya? betul. Kami ada sekitar 5-6 pendamping. Oke. Oke people, dan tadi kita juga udah melihat gitu ya Bu, di sini banyak sekali penjual batik yang bisa langsung dipilih. Ini bisa online apa langsung datang Bu untuk pembelian? Ada yang online, ada yang langsung datang. Oke. Bisa. Kalau untuk Laksmi Art sendiri? Langsung datang. Langsung datang ke sini? Iya, langsung datang, pilih, monggo, langsung bungkus. Oke. Untuk batik-batiknya sendiri tuh ada berapa motif dan kira-kira pembuatannya berapa lama sih Bu? Kalau untuk motif kita banyak ya Mbak ya, terutama untuk motif-motif yang Kota Semarang sendiri itu kayak Lawang Sewu, Gereja Blenduk, terus Warak Warak Ngendok ya, Bu, Ngendok, ya? Asem, nah itu terutama Asem Semarangan itu kemarin 2024 itu sudah masuk warisan budaya tak benda. Luar Iya, biasa. langsung saya hak patenkan. Di sini ya Bu ya Di langsung? situ ada nanti ada sertifikatnya. Oke. Dan untuk pembuatannya sendiri tuh kira-kira berapa lama sih Bu? Kalau untuk cap itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu untuk partai sekitar 60 lembar. Tapi kalau untuk tulis kita sampai bulanan Mbak. Mungkin bisa 1 bulan gitu. Jadi tergantung customer pilihnya yang mana gitu ya. Betul. Kira-kira Untuk lebih motif yang mana juga. Kira-kira lebih banyak peminatnya yang mana Bu? Untuk warna yang cerah. Lebih ke cerah ya. Cerah ya, Oke. untuk yang warna-warni. Kalau yang untuk 1 warna itu 1 minggu bisa. Bisa mungkin untuk 50 lembar bisa kalau untuk yang 1 warna. Oke, kalau misal nih Bu nggak sempat kesini mau order via WhatsApp atau telepon bisa. Oke, nanti bisa mungkin sekali. nomornya bisa dicantumkan di Iya, sini ya bisa. untuk pemesanan di Betul. Laksmi Art Batik. Oke, Bu Christine gitu, bisa diceritakan nggak sih Bu perjalanan sebagai pelaku usaha batik dari awal berdiri sampai sekarang? Kalau untuk perjalanan sebagai pelaku batik di Kampung Batik Rejomulyo ya Mbak, merupakan wujud kebangkitan seni lokal budaya, terutama kalau saya di batiknya ya Mbak ya. Nah, itu mulai tergerak. Mulai tergerak itu karena adanya harus nguri-nguri budaya, terus kita harus bangkit, kita benar. harus bangkit, terus ada konservasi lingkungan juga, terus ada kreativitas produk, nanti ada dukungan dari wisatawan. Dari itu wisatawan. sendiri. Oke, jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan para pegiat batik di sini tetap bertahan gitu ya, Betul, Bu. Mbak. Kira-kira berapa banyak sih Bu pelaku usaha batik di sini? Kalau di sini untuk pelaku usaha batiknya itu ada sekitar 22. Kurang lebih 22 kurang ya, lebih Bu? 22. Oke, dan itu masyarakat selain berwisata ke sini Iya. bisa milih Betul, mau betul. belanja di mana gitu. Betul, Ada selain wisata budaya, Benar. ada wisata belanja, Benar. ada wisata edukasi ada juga. edukasi juga. Iya. Jadi nggak serta-merta ke sini cuma buat lihat-lihat aja ya Bu ya. Betul Mbak, bermanfaat. Bermanfaat juga, benar sekali. Nah, kemudian ada nggak sih Bu ciri khas gitu batik di sini yang ditonjolkan? Untuk ciri khas
batik di kampung batik itu ada Mbak. Contohnya kayak motif Lawang Sewu. Motif Lawang Sewu, oke. Motif Gereja Blenduk, terus Warak Ngendok, terus Asem Semarangan. Nah, mungkin kayak sekarang kan ada perpaduan. Peterongan ada pete sama terong. Nah, peterongan tuh kepanjangannya itu ya, Bu? Iya. Baru Gitu. tahu Ibu. Dan itu menjadi salah satu ikon benar Kota Semarang. yang juga ditonjolkan di Kampung Batik sendiri ya, Bu. Oke, kan tadi kita juga sempat membahas gitu Bu dengan Pak Lui dan juga Pak Dwi tentang workshop Kampung Batik yang baru saja direvitalisasi. Nah, kira-kira menurut Bu Christine kedepannya tuh akan sebermanfaat apa sih Bu untuk warga terutama yang para pegiat usaha ini? Kalau untuk ini ya Mbak, Revitalisasi tadi. selain mengajarkan keterampilan teknik untuk membatik, mencanting, itu nanti workshop batik bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai luhur gitu loh Mbak. Contohnya kayak pelestarian wirasan budaya, terus kesabaran dan ketelitian, terus apresiasi filosofi motif, terus kreativitas dan inovasi, terus kewirausahaan, terus ada kesadaran lingkungan. Jadi memang mencakup beberapa aspek Betul, gitu ya. betul, Ji. Dan harapan kedepannya memang workshop ini bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha Betul. tanpa Iya. terkecuali ya Bu. Nah, kemudian gimana sih Bu peran wisata edukasi gitu ya? Kan tadi udah kita bahas ya, ada edukasi untuk anak-anak yang datang ke sini gitu. Ada nggak sih Bu peran wisata edukasi tadi untuk menjaga keberlanjutan atau menjaga kelestarian di Kampung Batik ini? Ada Mbak, ada. Terutama kan itu kan kayak nguri-nguri budaya ya Mbak. Iya, Kalau bener bisa banget. itu jangan stagnan, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau bisa lanjut gitu loh Mbak, dari anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Justru yang orang tua yang mau purna kalau bisa belajar batik. Pelatihan juga di sini gitu ya Bu? Pelatihan batik di sini juga. Oke, kemudian Bu Christine, ada nggak sih Bu harapan gitu ya sebagai pelaku usaha batik agar Kampung Batik khususnya ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga tetap dilestarikan ke depannya? Harapannya seperti apa? Kalau harapan saya berdasarkan perkembangan terkini hingga awal 2026, harapan terhadap dukungan pemerintah dan masyarakat untuk wilayah Kampung Batik terutama Kelurahan Werjomulyo itu difokuskan berkelanjutan sebagai sentra batik ramah lingkungan. Oke, sebagai sentra batik ramah lingkungan. Dan destinasi desa wisata. Oke. Terus harapan terhadap dukungan pemerintah berkelanjutan program revitalisasinya. Oke. Terus fasilitas museum batik. Fasilitas museum batik. Iya. Ini yang kemarin juga sempat dibahas ya Bu. Memang ada gagasan dari warga Betul, gitu. betul. Terus penguatan konsep sentral batik ramah lingkungan. Oke. Itu. Terus sama promosi dan akses pasarnya. Promosinya lebih digiatkan lagi ya Betul, mungkin. Ji. Kalau untuk Laksmi Art Batik sendiri Bu, ada nggak harapan tersendirinya? Ada Mbak. Apa itu, Bu? Banyak dikenal nggak cuma di sini ya Mbak, semoga di mancanegara juga. Amin. Semoga batiknya laris. Banyak pesanan juga. Amin. Jadi nanti people kalau pengen pesen bisa langsung aja datang ke Kampung Batik, iya. ke Laksmi Art Laksmi Art Batik, Batik, atau iya. mungkin di sekitarnya ada juga ya Bu pelaku ada usaha. banyak. Baik, benar sekali. Memang pelatihan dan juga modal itu dibutuhkan ya Bu ya. Kita tidak menutup kemungkinan hal itu untuk bisa menjadi harapan ke depan. Baik people, wah tadi kita udah melihat gitu kilas balik bagaimana Kampung Batik bisa beregenerasi sampai sejauh ini ya Bu Christine, dan para pegiat batik tetap aktif, tetap eksis menjaga kelestariannya. Dan buat e-people yang pengen jalan-jalan ke Kampung Batik bisa aja langsung datang ke Kelurahan Rejomulyo, benar ya Bu? Rejomulyo, Semarang Timur. Benar sekali. Nanti bisa cek aja di Google Maps pasti ada ya. Siap. Jadi e-people selain bisa melihat
edukasi dan wisata di sini juga bisa berbelanja ya. Itu kesukaan Ciwi-Ciwi Iya, banget itu, Bu. betul. Belanja sama edukasi. Belanja, ya. edukasi, cuci mata semuanya Iya, ada di betul, sini. betul. Dan kalau kita lihat memang suasana di Kampung Batik ini masih asri gitu loh, Bu. Betul, adem. Adem bener. Kayak kalau di sini tuh nggak pengen pulang cepet-cepet gitu loh, bikin bisa nongkrong. Ngopi-ngopi kalau sore. Iya bener banget. Oke people, nggak terasa kita sudah di akhir segmen opini. Jangan lupa tetap saksikan opini di channel YouTube Semarang Pemkot. Saya Ima Alsa beserta narasumber dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.